bahwasanya Nabi SAW menyatakan, saya di ala-nasi sanawat, akan datang menemui manusia tahun-tahun yang di dalamnya penuh dengan khada'an, tahun-tahun atau masa-masa yang penuh dengan apa? Kedustaan. Bagaimana gambaran kedustaan itu? Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang yang jujur akan dikatakan dusta. Wa yukadzibu fiha as-sadiq, di mana orang yang atau sebaliknya orang yang berdusta dikatakan jujur, atau orang yang jujur akan dikatakan sebagai pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-qa'im, orang yang amanah akan dikatakan sebagai pengkhianat. Wa yukhawwanu fiha al-mu'tamin, dan akan dikatakan pendusta orang-orang yang mengemban amanah. Dan yang lebih parah daripada itu, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, dan lebih parah kata Nabi, di zaman itu akan berbicara para ruwaybidah. Para sahabat ketika mendengarkan sabda ini, beliau bertanya, apa maksud daripada ruwaybidah? Istilah ruwaybidah adalah istilah yang baru kepada sahabat, sehingga mereka bertanya, wa ma hiya ar-ruwaybidah? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ar-ruwaybidah? Nabi SAW menjelaskan, ar-ruwaybidah yaitu ar-rajulu at-tafi' yatakallamu fi amrin 'aim, orang-orang yang hina, orang-orang yang jelek, orang-orang yang bodoh berbicara dalam urusan orang banyak. Dan hadis ini teman-teman merupakan bukti nubuwah kenabian kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang beliau kabarkan 14 abad yang lalu sudah barangkali sudah terjadi di zaman sebelum kita, atau boleh nampak di zaman kita sekarang. Apa itu? Fitnah yang begitu menyebar dengan cepat. Fitnah ini teman-teman sangat berbahaya, bisa mengancam urusan dunia dan keselamatan agama kita. Mengancam dunia dan urusan keselamatan urusan agama kita. Kenapa tidak? Karena fitnah itu sangat sukar atau samar bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Fitnah dia akan menjadi samar, akan menjadi sulit dikenali bagi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Akan tetapi bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka memiliki bekal ilmu, bagi mereka fitnah itu bagi mereka fitnah itu bisa dikenali. Namun yang paling banyak opsinya yang mana? Yang pertama, banyak di antara manusia yang terjun bebas ke dalam fitnah. Coba kita cermati apa yang disampaikan Nabi tadi. Zaman yang penuh dengan tipu daya, zaman yang penuh dengan tipu daya, di mana orang yang berdusta dia dikatakan sebagai apa? Orang yang jujur, dusta tapi tidak jujur. Dan sebaliknya, orang yang jujur akan dikatakan sebagai orang yang pendusta. Dan itu sudah begitu banyak terlihat di zaman kita sekarang. Orang yang baik, para ustaz yang mengajak kepada kebenaran, dakwah yang memberikan edukasi dan mencerdaskan umat, justru dianggap sebagai dakwah pemuda. Tapi justru orang-orang yang menunjukkan tali kesesatan, mengajak manusia kepada lembah kebinasaan, justru ini yang dianggap sebagai sebagai orang yang membawa ke persatuan. Bahkan kemarin baru ini tadi saya kira bahwa ada pengusiran kajian di salah satu tempat di Indonesia dari ustaz kita yang diusir paksa oleh salah satu ormas yang ada di negeri kita dengan alasan apa? Alasan yang tidak jelas. Kata ini seperti dakwah macam-macam. Padahal dakwah yang kita tahu, dakwah yang diajarkan oleh para asatidz kita adalah dakwah ilmiah yang memberikan edukasi dan mencerdaskan umat. Di saat yang sama, orang-orang yang jelas-jelas mengajak kepada kesesatan,
mengajak kepada hal-hal yang tidak dikenal di masa dahulu, dan di hari-hari ini perkara itu adalah perkara yang batil. Kita tahu perkara yang batil, namun justru mereka menunjukkan tari mengajak manusia kepada kesesatan. Ini juga yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW tentang apa? Du'atul abwab ila abwab jahannam. Akan muncul nanti di zaman-zaman fitnah itu dai-dai, para penyuruh yang mengajak manusia ke tepi jurang neraka jahanam. Faman ajabaha qadahu, siapa yang menyambut sebuah kesesatan itu, mengikuti kesesatan itu, maka mereka akan dicampakkan bersama orang yang ke dalam neraka jahanam. Zaman yang sangat sulit, teman-teman. Oleh karenanya pembahasan ini perlu untuk kita ulang bersama, ya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan agama kita, untuk menyelamatkan dunia kita, jangan sampai kita terjatuh kepada fitnah. Dan yang lebih penting, teman-teman, bagaimana kita menjauhi pintu atau medan-medan yang di dalamnya ada fitnah atau hal-hal yang merusak agama kita. Baik. Ikhwatal Islam, teman-teman para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami membuat beberapa bahasan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan sampai selesai saya. Mudah-mudahan selesai sampai Isya. Tapi kalau tidak selesai nanti kata beliau tadi kita nanti lanjutkan setelah Isya, ya. Ada beberapa rangkuman yang kami buat di sini. Apa sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi dahsyatnya fitnah di akhir zaman? Apa sikap yang perlu kita lakukan menghadapi fitnah di masa akhir zaman? Yang pertama, teman-teman, sebagai muslim kita dianjurkan untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin agar dilindungi daripada fitnah. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau sendiri telah membiasakan berdoa berlindung kepada Allah dari kejahatan fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya sahabat mengatakan Rasulullah SAW kana yata'awwadu minal fitan. Nabi SAW senantiasa beliau berlindung kepada Allah daripada fitnah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabil nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kalau Nabi SAW sebagai orang yang terbaik, orang yang dijaga oleh Allah, berlindung kepada Allah daripada fitnah, menunjukkan indikasi fitnah itu sangat berbahaya. Dan fitnah yang paling berat, teman-teman, ketika fitnah itu menimpa agama kita. Ini fitnah yang paling berat. Agama seseorang bisa beralih karena huru-hara yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, huru-hara yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika agama kita menjadi taruhan, dan ini fitnah yang paling besar. Ini fitnah yang paling besar. Karena dalam doa Nabi juga pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Urusan dunia, teman-teman, fitnah yang menimpa urusan dunia kita ini lebih ringan daripada urusan agama. Kenapa? Karena urusan dunia bisa selesai dengan kematian. Tapi kalau urusan agama, bahayanya di dunia, resikonya sampai ke akhirat. Karena kita perlu berlindung kepada Allah daripada fitnah, karena tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah bermain api, dan jangan pernah pede dengan percaya diri dengan potensi diri. Tapi hendaklah kita serahkan kemampuan kita kepada Allah dan Yang Maha Tertinggi. Ini langkah atau sikap yang pertama. Sikap yang kedua, teman-teman, hendaklah kita tetap di dalam kebaikan, di dalam ibadah di masa fitnah. Hal ini sebagaimana hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fi al-harb." Beribadah di masa huru-hara
kahijratin ilayya, nilainya setara dengan ibadah hijrah kepadaku. Berarti kan kata Nabi, beribadah di masa huru hara, di masa fitnah, maka pahalanya setara dengan apa? Pahala hijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah telah terputus. Dalam artian berhijrah kepada Nabi ini sesuatu yang mustahil untuk kita dapati. Kenapa? Beliau telah meninggal dunia. Orang-orang yang berhijrah di masa fase dakwah Islam dari kota Mekah ke Madinah, ini pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Namun Nabi SAW sudah tiada. Nah, masa-masa fitnah yang terjadi di tengah umat ini akan memberikan peluang, kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang hampir setara dengan pahala hijrah. Apa itu, Pak? Melakukan ketaatan, tetap istiqamah, menjaga ibadah di masa-masa terjadinya huru-hara, fitnah, kekacauan, dan segala macamnya. Apalagi hari ini kita masih bernuansa dengan nuansa pemilihan umum, pemilihan pemimpin negara yang sampai detik ini belum selesai. Belum tahu bagaimana dulu ceritanya, ya. Di masa-masa ini teman-teman termasuk masa yang huru-hara. Orang-orang akan disibukkan dengan isu yang berkaitan dengan politik. Bahkan adonan sampai batanggang malam mengikuti informasi apa? Informasi pemilu. Sibuk dengan apa? Gadget. Batahan semalam untuk mengikuti informasi pemilu. Dan ini huru-hara. Hari-hari yang semua orang bisa terkena daripada hawa fitnah. Bagi orang-orang di saat-saat seperti ini, bagi orang-orang yang berilmu, mereka akan mengambil kesempatan bahwasanya saat ini adalah saat untuk kita tetap dalam ketaatan. Hadir majelis ilmu, berkumpul dengan kawan-kawan yang baik, bermudakarah dengan para asatiz, para guru-guru kita, kemudian kita saling mengulang pembelajaran agama. Kalau bisa kita melakukan hal ini, maka pahala yang sama seperti pahala hijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat di bagaimana fitnahnya zaman teknologi ini di dalam merusak generasi muda dan seluruh kaum muslimin secara umum ini luar biasa. Anak-anak kita pengaruh teknologi ini, pengaruh media ini luar biasa. Sampai-sampai mereka anak-anak kita tidak lagi punya perhatian, kemauan untuk belajar agama. Sibuk dengan apa? Dengan gadget. Bahkan mereka rela tidak makan, uang jajannya dialihkan untuk beli paket. Beli apa? Paket, beli pulsa, untuk apa? Untuk mengikuti permainan, game lah segala macamnya, media-media sosial yang mereka ikuti. Sehingga hal ini membuat kerusakan di tengah generasi muda kita. Sudah cari kerusakan di anak-anak muda ini, anak-anak yang tidak lagi memiliki perhatian untuk belajar agama. Sehingga dekadensi moral pun juga berpengaruh. Munculnya, menjamurnya anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak memiliki etika. Disebabkan apa? Pengaruh media. Belum lagi ideologi yang mereka gadaikan. Kenapa? Karena zaman fitnah yang begitu menyebar dengan cepat. Maka dari itu teman-teman, kita perlu bekerja sama, terutama para orang tua dengan anak-anak. Hendaklah kita memberikan batasan-batasan dalam penggunaan gadget. Kalau tidak demikian teman-teman, maka anak-anak kita akan rusak. Anak-anak kita akan rusak. Ya. Biasakan mereka untuk ingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diajak mereka ke majlis ilmu. Tujuannya adalah untuk membackup, untuk meminimalisir kerusakan yang ada di sekitar mereka. Baik, ini untuk langkah yang kedua. Kemudian langkah berikutnya teman-teman, langkah yang tidak bisa kita lakukan adalah hendaklah kita menahan lisan dan menahan lisan, mengevaluasi diri dan jangan mudah terprovokasi. Menjaga lisan teman-teman di zaman ini lebih diutamakan. Kenapa?
karena mudahnya seseorang memiliki akses untuk berbicara, baik berbicara secara secara langsung atau berupa bentuk tulisan. Sekarang ini kan apa-apa kita mudah berkomentar, apa-apa kita mudah berkomentar. Komentar kita walaupun sifatnya tulisan, namun hukumnya sama dengan berbicara lisan. Apa beda orang berkomentar di dunia maya dengan dunia nyata? Sama hukumnya? Sama. Orang berkomentar di sana kalau itu bisa kena. Kenapa? Karena adanya tulisan yang disebarkan. Hari ini bisa jadi banyak berita-berita hoax yang disebarkan di tengah kaum muslimin, dan ada sedikit di antara kita yang termakan dengan fitnah itu. Maka sikap yang terbaik adalah jaga lisan kita, jaga tulisan. Jangan semuanya yang kita lihat harus kita komentari. Jangan semuanya yang kita lihat harus kita komentari. Apalagi dunia maya, semua orang bisa berbicara. Dan panakui jadi baga, ya. Orang yang pengecut jadi berani dengan apa? Dengan ada di dunia maya. Assalamualaikum. Kalau dilihat komentarnya, itu bukan main, luar biasa. Itu kayak apa namanya, orang perlu kalau berkomentar. Tapi kalau kita temui berhadapan hukum dalam pembicaraan. Kenapa? Pandainya komentar di dunia maya. Karena tidak tahu menjadi, tidak tahu nak membaik, tidak tahu nak menyerang. Ini yang terjadi. Nah, fitnah seperti ini teman-teman, berita hoax ini sangat banyak dan masih disebarkan di dunia maya hari ini. Cobalah anda lihat bagaimana media begitu aktif di dalam menggiring sebuah opini, baik berkaitan dengan masalah Palestina, masalah masalah kehormatan kaum muslimin. Ini sangat masif hari ini. Ya, sangat masif. Orang-orang yang sebagai orang-orang yang benar berjuang untuk menjaga kemuliaan kaum muslimin justru dikatakan sebagai orang-orang yang mengkhianat. Adapun orang-orang yang pendusta, orang-orang yang munafik justru dijadikan, dianggap di media hari ini sebagai orang-orang yang pahlawan kesiangan. Anda tahu kan bagaimana kasus Palestina sekarang? Palestina ini sebagai jadi sorotan dunia hari ini, menjadi sorotan dunia hari ini. Bagaimana politik siasat di lapangan itu terkadang banyak yang sama bagi kaum muslimin. Bagi kaum muslimin, adanya provokasi ulung di media-media yang ingin menyudutkan negara-negara tertentu, terutama dalam ini negara Saudi. Saya tadi dalam cerita dari kawan-kawan hari ini, Pak, bagaimana kawan-kawan kita itu terkadang sangat mudah termakan dengan informasi yang beredar di media. Bahwasanya Saudi itu adalah negara yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menjadi pahlawan hari ini negara mana? Yang ditonjolkan adalah Houthi dari Yaman, kemudian satu lagi Hizbullah dari Lebanon, dan yang satu lagi negara Syiah dari Irak. Ini adalah pemain-pemain burung hari ini. Seakan-akan mereka mewakili kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang mendoakan mereka. Inilah sejatinya Ahlussunnah. Padahal justru sebaliknya. Kawan-kawan perlu tahu bahwasanya media-media yang mengabarkan tentang informasi berkaitan dengan siasat polemik yang ada di Palestina itu banyak pemutaran kembalikan fakta. Mereka adalah media-media yang dibayar. Rata-rata media-media dibayar. Kalau antum menemukan ada media yang memburukkan Saudi, maka jangan sempat menerima, jangan sempat percaya. Karena rata-rata media-media seperti itu adalah media-media yang dibayar. Mereka menyebut Saudi dengan segala cara. Saudi negara yang tidak membantu Palestina, ya. Saudi negara yang sudah sibuk dengan dengan dunia. Saudi sudah sibuk, apalagi pangeran-pangeran itu dikatakan orang-orang yang sudah mengikuti Arab mengembalikan jahiliyah. Ini bisa kita dengar, ya kan? Menyebutkan Saudi. Padahal teman-teman, justru negara Saudi adalah negara yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap saudara-saudara kaum muslimin di Palestina, baik secara mediasi politik ataupun secara bantuan materi. Namun ini tidak diekspor ke Saudi.
Karena itu kawan-kawan, jangan sampai kita terprovokasi. Ya, hendaklah kita kalau sudah melihat berita-berita hoax seperti tadi, Anda tahan lisan, tahan lisan. Jangan ikut-ikutan provokasi di sini. Oh, lah banyak dia. Bahkan ada saya dengar di tanah air Nusantara, aku dai salah seorang ustaz yang kondang yang berani menyatakan memberikan tuduhan miring terhadap Saudi. Negara Saudi adalah negara yang para pemimpinnya berasal dari bangsa Yahudi. Nah, dengar. Nah ya. Itu orang Nusantara yang terjadi. Orang mana? Orang Nusantara. Mereka memberikan tuduhan-tuduhan miring terhadap saudara kita kaum muslimin. Ya. Namun yang lebih mirisnya teman-teman, yang lebih mirisnya adalah mati lampu ya, Pak? Iya, lampu. Dan yang lebih mirisnya adalah banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin Ahlus Sunnah justru mereka meletakkan pembelaan dan loyalitas kepada musuh-musuh agama seperti orang-orang Syiah, orang Houthi yang berasal dari Yaman dan juga termasuk Hizbullah dari Lebanon. Teman-teman barangkali tahu tentang bagaimana sejarah orang-orang Syiah di dalam umat kaum muslimin. Ya, Hizbullah itu nama saja yang baik-baik. Namanya dijadikan nama yang baik. Hizbullah, apa artinya dia? Tentara Allah. Para ulama telah mengatakan sejatinya mereka adalah hizbul syaitan. Tentaranya syaitan, bukan tentara Allah. Tapi demikianlah maksudnya mereka di dalam melindungi kaum muslimin. Maka dari itu, tahan lisan dan jangan mudah terprovokasi. Kewajiban kita teman-teman adalah mengevaluasi diri, perbaiki diri kita, terus belajar agama, dan jangan lupa untuk bermusyawarah dengan para asatidz, orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam hal ini. Kemudian sikap berikutnya teman-teman yang bisa kita lakukan kita menfitnah, hendaklah kita berusaha menghindari perpecahan dan pertikaian sesama kaum muslimin. Hal-hal yang bisa menyebabkan kita bertikai, berpecah belah, hendaklah ini kita hindarkan. Walaupun sekarang musuh-musuh agama, musuh-musuh dakwah, mereka berupaya menciptakan provokasi di tengah kaum muslimin, sehingga sesama kaum muslimin itu saling bontok-bontokan. Ini cara permainan musuh-musuh Islam hari ini, teman-teman. Makanya dari itu hendaklah kita menghindari sebab-sebab yang membuat pecahnya kaum muslimin. Karena kehancuran umat ini, bukan Allah tidak hancurkan umat Islam dengan cara didatangkan musibah berupa bumi, tidak. Bencana-bencana alam tidak. Dan tidak pula umat ini akan dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Mereka akan menyerang kita, mungkin mati seluruh umat Islam hancur dan juga bumi, tidak, teman-teman. Tapi dengan cara apa umat ini akan hancur? Dengan cara peperangan sesama kita, perang saudara. Iya, perang saudara. Ini yang membuat hancur kaum umat ini. Hal inilah yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, wa inni sa'altu rabbi bi ummati, dan aku telah memohon kepada Rabb, kepada Allah ya untuk umatku. Apa yang diminta oleh Nabi? Alla yuhlikaha bisanatin amma. Mudah-mudahan Allah tidak menghancurkan umatku dengan musibah malah petaka dunia, semacam musibah ya. Umatku tidak dihancurkan dengan cara ini. Kemudian wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan umatku jangan sampai dihancurkan dengan diserang oleh musuh-musuh, sehingga mereka Islam habis di muka bumi. Umat Islam binasa di muka bumi. Wa yastazi'a man qatahum, sehingga mereka
kekuatan mereka kaum muslimin bisa dibinasakan oleh musuh-musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qadaitu qada'an fa innahu la yurad." Wahai Muhammad, kalau aku sudah menetapkan suatu ketetapan, maka itu tidak lagi bisa dirubah. Wa inni a'taituka li ummati, dan aku memberikan jaminan untuk umatmu. Apa jaminannya? Alla uhlikahu bi sanatin amma. Umatmu tidak akan dihancurkan dengan peristiwa atau musibah-musibah alam. Wa alla usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan memberikan kesempatan untuk musuh-musuh kalian menghancurkan kalian semua. Ya. Walau yajma'a lahum bi abtariha, walaupun semua musuh-musuh Islam berkumpul untuk menghancurkan kita, Islam tidak akan hancur. Umat Islam tidak akan hilang. Walaupun hari kita lihat bagaimana orang musuh-musuh Islam begitu bersatu, mulai dari yang kafirnya, dari ateisnya, dari syiahnya, bersatu padu untuk membinasakan kaum muslimin. Berbagai propaganda mereka sebar di tengah kita. Tapi apakah Islam masih ada? Masih eksis, Pak. Islam masih ada di muka bumi. Nah, dengan apa Allah akan Allah takdirkan iman ini akan hancur? Berarti kan kata Nabi, ya, hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'dhan, sampai umatmu akan hancur dengan sebab mereka akan bunuh-bunuhan sesama mereka. Jadi ini memang sudah takdir. Sudah takdir bahwasanya umat ini akan rusak, akan binasa, akan lemah karena sebab daripada sesama kita sendiri. Banyaknya duri-duri dan lalu di dalam daging. Orang-orang munafik yang menusuk ke tengah kaum muslimin membuat masalah. Kemudian orang-orang yang menggunting di dalam lipatan. Iya, musang berbulu domba. Mereka sejatinya musuh, tapi seakan-akan lawan teman yang begitu dekat dengan kita. Ketika mereka memiliki kesempatan untuk membunuh, menghancurkan kita, mereka akan memiliki propaganda sehingga bersama kaum muslimin akan rusak dan saling membunuh. Makanya teman-teman, walaupun ini takdir yang Allah tetapkan bagi umat ini, minimal dengan mengetahuinya kita informasi ini, jangan sampai awak menjadi sebab bakal tersebarnya permusuhan dan kerusakan di tengah kaum muslimin. Kemudian hal berikutnya yang bisa kita lakukan di zaman fitnah, teman-teman, hendaklah kita berupaya untuk bersabar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sayati 'ala nasi zaman, akan datang tahun-tahun atau masa-masa terhadap umatmu. Apa masa itu? As-sabir fihi ala dinihi, orang yang bersabar memegang agamanya, sabar di dalam memegang nilai-nilai agama. Kal-qadiri ala jam', bagikan orang yang menggenggam bara api, sulit mengamalkan kebenaran di masa terjadinya huru hara. Nah, orang yang tetap menjaga eksistensi agamanya, bersabar di atas kebenaran dan tidak mengikuti huru hara yang sifatnya fitnah, maka orang seperti ini bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sudah ciri-ciri awak di tengah masyarakat awak. Berbagai bentuk kerusakan yang begitu masif. Ya, di tengah masyarakat awak. Seakan-akan kaum muslimin hanya sudah tinggal nama saja. Dicari dari keseharian, akhlak mereka, cara berpikir mereka, ucapan mereka, bahkan akidah dan ideologinya tidak ada lagi aroma Islam. Hanya sebatas nama. Inilah fitnah di hari ini. Ketika kita mau berupaya untuk mengamalkan kebenaran, yang mereka katakan apa? Anda adalah orang yang sesat. Anda orang yang aneh, Anda orang yang membawa ajaran baru di tengah umat. Dan diajak yang kita sampaikan apa? Kebenaran, tapi justru kita dituding sebagai orang yang membawa kesesatan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengenal agama. Maka untuk mengamalkan memegang kebenaran ini di masa-masa seperti ini butuh kesabaran.
Nah, kesabaran ini bisa kita peroleh dengan cara apa? Saling duduk bersama, saling menasihati sesama awam, odapet sesama kaum muslimin, Ahlus Sunnah yang pengajian, jangan sampai awal berpandangan negatif atau berburuk sangka kepada saudara kaum muslimin. Jangan sesama awam, sesama ikhwan pengajian menjaga sifat suudzon, berburuk sangka, mudah berburuk sangka kepada saudara kita kaum muslimin. Hal ini akan membuat kita lemah terutama di dalam tubuh dakwah. Karena bersabar di zaman fitnah teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan di zaman fitnah adalah hendaklah kita meminta kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita di atas agamanya. Allah wafatkan kita di atas agamanya. Karena fitnah yang menimpa kaum muslimin ya, dan hari ke hari semakin bertambah, dan tidaklah datangnya zaman kecuali fitnah itu beranak pinak, satu keburukan melahirkan satu keburukan yang lain. Hal ini sebagaimana diberikan isyarat oleh Nabi SAW dari Anas bin Malik. Nabi bersabda, la ya'ti zamanun, tidaklah datang suatu zaman illa ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Fitnah, satu fitnah melahirkan fitnah yang lain, satu keburukan, satu kesesatan, satu kebodohan melahirkan kebodohan yang lain. Inilah zaman teman-teman yang kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita meminta kepadanya, semoga Allah wafatkan kita di atas agama ini, karena agama perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang sangat panjang. Ada perkataan yang bagus yang saya ingat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Perkataan yang bagus dari Imam Al-Albani, beliau mengatakan at-tariqu ila Allahi tawil. Perjalanan agama ini, perjalanan menuju Allah sangatlah panjang. Wa nahnu namdi fihi kasulafa. Adapun kita berjalan di jalan agama ini terkadang tersiok-siok bagaikan kura-kura. Kenapa? Karena beratnya fitnah, beratnya tekanan, beratnya intimidasi yang datang dari orang-orang luar sana. Apa yang nasihat beliau? Kata beliau adalah, kata Imam Al-Albani rahimahullah, hendaklah engkau kata beliau, hendaklah engkau memastikan tetap berada di atas jalan yang lurus. Walaupun kita untuk sampai di ujung jalan ini sebuah kemustahilan, akan tetapi hendaklah pasti kita berada di atas jalan. Ya, jalan sunnah adalah jalan yang benar teman-teman, terutama di zaman fitnah. Masa yang hari ini kematian terkadang menjadi sebuah solusi, harapan bagi orang-orang yang mengenal kebenaran. Kematian adalah sebuah aroma kemuliaan di zaman fitnah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani yufrihuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Padahal kematian jauh lebih baik bagi seorang muslim Ahlus Sunnah daripada mereka jatuh kepada fitnah. Ini yang pertama. Kematian lebih baik bagi seorang muslim daripada dia jatuh kepada fitnah. Dan yang kedua adalah qillatul mal, sedikitnya harta, wa qillatul mali aqallu lil hisab. Sedikitnya harta akan memudahkan setiap muslim di dalam proses hisab. Fitnah teman-teman yang kematian maksudnya lebih baik daripada seseorang terjatuh kepada fitnah adalah fitnah agama. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau ditimpa fitnah dalam urusan agama beliau, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wafatkanlah aku untuk segera bertemu denganmu. Kenapa demikian pernyataan Imam Al-Bukhari? Karena beliau diuji dengan fitnah yang bisa menggerogoti agama beliau. Apa fitnah yang menimpa Imam Al-Bukhari waktu itu? Fitnah khalqul Quran.
bahwasanya Imam Bukhari dikatakan sebagai ahlul bidah oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau. Makanya negeri terasa sempit bagi Imam Bukhari sehingga beliau meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Kenapa teman-teman? Demi menjaga kehormatan agamanya. Ini Imam Al-Bukhari. Dan fitnah ini bisa menjatuhkan kita ke dalam jurang kebinasaan. Agama kita bisa jadi tergadai-gadai. Kenapa? Seruan dan intimidasi untuk merubah agama itu sangat kencang. Termasuk juga sekarang yang terjadi di saudara kita ini, saudara kita di Palestina, itu bukan hanya serangan daripada Zionis semata, teman-teman, tidak. Tapi justru ada serangan-serangan yang bersifat agamais. Apa itu? Adanya menyusup dai-dai dari Syiah yang masuk ke daerah Gaza. Apa mereka katakan, teman-teman? Mereka mendoktrin orang-orang kaum Sunni yang ada di Gaza untuk mengikuti mazhab Syiah. Sampai ada satu kali saya diberikan video, lagi bukan dusta ya. Saya tidak berkata dusta, saya memiliki data. Ada salah satu video yang dikirim oleh Muhammad Yordania kepada saya pribadi. Seorang khatib Syiah yang sudah mengisi mimbar-mimbar di khutbah Jumat. Khatib Syiah mengisi mimbar-mimbar di khutbah Jumat. Apa yang mereka lakukan, teman-teman? Dalam khutbahnya penuh dengan laknat dan caciannya terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar, dan mereka menuntut masyarakat untuk beralih dari pemahaman sunnah kepada mazhab Syiah, sampai terjadilah bentrokan antara ahli sunnah dengan orang Syiah di balai-balai. Nah, bagaimana fitnah ini menyusup menimpa saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina? Tidak hanya urusan dunia. Bagi mereka fitnah dunia lebih ringan daripada fitnah agama. Maka mereka banyak yang rela memilih mati. Mereka bersabar dengan bombardir yang dilakukan oleh orang Zionis. Itu lebih ringan daripada mengikuti mazhab Syiah. Dan ini suasana sangat sempit, teman-teman. Apa bisa kita ambil pelajaran dari mereka? Bagaimana kesabaran mereka mementingkan kepentingan agama daripada musibah dunia. Karena urusan dunia ini sejatinya lebih ringan bagi kita daripada musibah yang menimpa agama kita. Di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika menyebarnya fitnah dan huru-hara, beliau memerintahkan kita untuk segera melakukan ketaatan dan tidak menunda kebaikan. Dalam hadis yang ma'ruf dari Nabi SAW, beliau mengatakan badi'u bil a'mali fitnah, hendaklah kalian segera melakukan amal-amal yang saleh, amal-amal kebajikan sebelum datangnya fitnah yang menimpa. Yusbihu ar-rajulu wa yumsi kafir, di mana seseorang bisa jadi pada waktu pagi masih dalam sebagai seorang muslim, namun di sore hari mereka telah ditimpa dengan fitnah kekafiran. Wa yumsi ar-rajulu muslimun wa yusbihu kafir, dan di mana seorang muslim, seseorang bisa jadi dia kafir pada waktu sore hari, namun dia menjadi muslim di waktu pagi hari. Ini menunjukkan, teman-teman, bahwasanya fitnah bisa menimpa siapa saja. Tidak ada yang selamat dari fitnah ini kecuali siapa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian pesan berikutnya yang disampaikan di dalam agama kita, hendaklah optimis di masa-masa terjadi huru-hara. Optimis di masa-masa terjadi fitnah dan huru-hara. Terkadang, teman-teman, sebagian orang bisa jadi mereka berputus asa karena melihat kondisi yang sangat pelik, sulit, sehingga membuat mereka berputus asa. Melihat banyaknya kemungkaran, banyaknya kerusakan, membuat mereka menjadi pesimis. Ya, bagaimana sikap mereka? Tidak sedikit dari manusia yang mereka menjadi buruk karena sebab melihat banyaknya keburukan yang tersebar. Ya, dan ini banyak fitnah yang menimpa manusia seperti itu. Jadi lingkungan pula banyak yang dibuat itu. Jadi keburukan itu sudah menjadi sesuatu yang dominan, sehingga mereka berputus asa. Apa mereka lakukan? Orang pula banyak yang dibuat,
akhirnya mereka pun berlaku buruk sebagaimana manusia. Kaedah prinsip sifat ini teman-teman prinsip yang salah. Hendaklah seorang muslim memakai prinsip dalam hidupnya. Seburuk apapun lingkungan yang ada di sekitar kita, hendaklah kita tidak menjadi mutiara. Jangan awak hidup dengan dengan arus yang ada. Ya, walaupun buruk orang di sekitar awak, apakah kita harus mengikut keburukan yang mereka lakukan? Tentu tidak. Seorang muslim harus optimis. Dia meminta pertolongan kepada Allah dan tidak boleh merasa lemah. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Adalah kalian optimis melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk diri kalian. Wala ta'jaz. Dan jangan pesimis. Jangan berputus asa, jangan merasa lemah. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang perlu kita tanamkan. Walaupun nak buruk lingkungan yang ada di sekitar awak, tapi jangan jadikan itu sebagai dalil alasan untuk awak berburuk sebagaimana kebanyakan keburukan yang dilakukan manusia. Baik. Kemudian nasihat yang terakhir atau pesan yang terakhir yang saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, yakni hendaklah kita berupaya untuk menerima berbuat baik dan menghargai menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Kita tetap berbuat baik, kemudian menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang yang baik, teman-teman, orang-orang yang baik, mereka disebut dengan quraba. Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah katakan, tuba bil quraba. Beruntunglah orang-orang yang quraba. Quraba ini kan sudah istilah yang ma'ruf di negeri kita. Bahkan kawan-kawan saya lihat punya baju istilahnya di belakang quraba. Ya, quraba artinya adalah orang-orang yang terasing, orang-orang yang ada komunitas dengan orang yang banyak kerusakan. Para sahabat ketika mendengarkan istilah quraba, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man hum al-quraba? Siapa yang dimaksud dengan al-quraba? Kata Nabi, alladzina yuslihun 'inda fasadin nas. Orang yang aneh ini, orang yang terasing itu adalah orang yang senantiasa baik untuk dirinya dan memperbaiki tetap berbuat baik walaupun orang besar di sekitar kita. Dalam riwayat lain Nabi katakan, yakni al-muslih alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang yang senantiasa memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia. Manusia melakukan kerusakan, ditegur, dinasihati, diajak mereka kembali kepada kebenaran. Sifat ini harus kita jaga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kerukunan beragama, kerukunan bermasyarakat. Di dalam masyarakat mesti kita jaga kerukunan. Apapun dan dalam ini yang penting adalah kerukunan antara sesama kaum muslimin dan kerukunan antara kita dengan pemerintah. Kerukunan dengan pemerintah. Jangan sampai kita membuat kekacauan, apalagi mengadakan sikap-sikap penunjuk rasa atau menunjukkan ketidaksetujuan dengan hasil yang terjadi di dalam sistem pemerintahan negeri kita. Sekarang kita kan masih dalam suasana fitnah pemilu. Fitnah proses ini belum selesai dan kita tidak tahu siapa pemimpin yang akan menggandeng atau memimpin negara ini di 5 tahun ke depan. Walhasil teman-teman, siapapun yang akan memimpin negeri ini, setiap kita harus berlapang dada menerima kenyataan. Walaupun yang dulu bukan orang yang kita pilih sebelum ini. Kalau ada yang ikut pemilu dan duduk nanti bukan orang yang kita pilih, hendaklah kita tetap berlapang dada menerima pilihan ini. Jangan sampai pula ada reaksi untuk menunjukkan ketidaksetujuan, karena hal ini bisa merusak kerukunan di dalam hidup bermasyarakat. Ya, kerukunan hidup di dalam bermasyarakat. Baik, barangkali itu pesan-pesan ringkas dari agama kita yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Beberapa menit ke depan kita buka diskusi dan tanya jawab. Allah Taala a'lamu bis-shawab. Silakan kalau ada tambahan teman-teman. Itu silakan. Silakan. Baik, kalau diam berarti paham atau tidak paham ya? Paham atau tidak paham? Ada teman? Iya Pak, iya Pak. Jadi di dalam kita ini, ketika kita menghadapi
budaya Sunda, namun keluarga kita menolak untuk bersama orang tua, adik dan saudara yang lain. Mereka menolak. Mereka beranggapan cara beragama kita ini terlalu keras, ekstrim. Mereka ingin beragama seperti biasa kepada dunia. Ini bagaimana memberikan pengertian kepada mereka dan mengajak mereka agar mereka bisa bersama-sama melangkah untuk di atas jalan yang benar itu. Ada pertanyaan, apa tips untuk mengajak keluarga yang kita ajak untuk hijrah kepada kebaikan, maksudnya ajak kepada dakwah, ajak kepada ilmu, tapi justru keluarga ini menolak. Keluarga yang masih berjumlah orang terdekat. Ini juga bagian daripada ujian, bagian daripada fitnah. Karena fitnah itu teman-teman bisa jadi datang dari orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita ini juga bagian daripada ujian fitnah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan keluarga kalian juga fitnah, ujian bagi kalian. Dan kita satu dengan yang lain adalah ujian bagi kita sesama. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan wa tasbirun. Dan kami telah menjadikan kalian itu satu dengan yang lain adalah sebagai fitnah, ujian. Maka pilihannya adalah bersabar. Nah, sekarang bagaimana tips kita untuk mengajak keluarga agar mereka mau bersama dengan kita? Pertama tentu diajak dengan argumentasi. Sampaikan kepada mereka saatnya kita untuk mempelajari agama, belajar agama dengan baik. Lalu ada kajian-kajian yang ilmiah, yang bahasa-bahasa yang penting untuk kita bahas, maka hendak kita ajak mereka dengan baik. Sampaikan argumentasi bagaimana peran pentingnya kita belajar agama. Karena dengan belajar, teman-teman, ilmu akan muncul, pendidik, edukasi akan tumbuh di tengah masyarakat. Sementara ilmu adalah pokok pangkal dari semua kebaikan. Al-Qayyim telah mengatakan aslu kullu khairin al-ilm. Kebaikan semua, pokok pangkal semua kebaikan adalah ilmu. Wal jahlu ya aslu kullu syarrin. Adapun kebodohan adalah pokok pangkal semua kerusakan, keburukan. Dan karena kita ajak keluarga dengan cara yang baik, sampaikan apa pentingnya belajar ilmu agama, dan yang kedua tidak kalah penting adalah dengan cara yang lemah lembut, cara yang lemah lembut. Jangan sampai sudah kita mengajak saudara tapi dengan nada-nada yang agak tegang, nada-nada yang agak berat dan keras, ya. Tidak, kita ajak dengan baik, kemudian usahakan adabnya baik, kemudian lemah lembut. Ada orang mengajak orang tua, mengajak kakak, itu kan, tapi bahasanya berat. Bahasanya kasar, Pak, ayo kita belajar ilmu agama biar Pak tidak bodoh. Ini tidak benar. Orang tua kita memang barangkali punya 1, 2, 3 keliruan, tapi cara dalam mengajar ini lebih prioritas untuk diutamakan. Perhatikan ada. Nah, orang tua kita terkadang mereka cara berpikir, ya, pola pikir tidak sama dengan kita anak muda, tidak sama dengan kita yang generasi Z ini. Mereka generasi A, ya, orang tua, orang lama. Tentu pola pikir tidak sama dengan abang-abang yang ada di sini. Cara mengajarnya bagaimana? Hendaklah kita ajar dengan lemah lembut. Pak, ayo kita belajar, ya. Mudah-mudahan saya dapat faedah dan Bapak pun kita sama-sama mengambil faedah di majelis ilmu. Saya pahami? Jangan sampai keluar kata-kata yang seperti tadi. Kemudian tips berikutnya yang perlu kita bisa lakukan adalah sering upayakan memberikan sesuatu yang kira-kira dia disukai oleh keluarga kita, baik berupa hadiah, pembelian, dan semisal-misal. Ini tips juga, teman-teman. Sebenarnya dengar dari kawan-kawan pengalaman mereka, orang tua yang sulit sekali menerima kebenaran. Anaknya sudah kerja, terus keliru-keliru yang ada di dalam rumah itu dirubah oleh anak dengan baik. Tapi orang tua paling sulit untuk meninggalkan kebiasaan yang lama, tidak mau meninggalkan. Apa dilakukan anak tadi? Dia kalau pulang selalu suka bawakan makanan yang disukai ayah ibunya. Apa yang disukai ayah ibu, bawakan. Ya. Kalau suka pecel lele, ya, lele, suka rawon, diberikan, kasih orang tua. Dengan demikian, hatinya lebih lembut. Jadi anak tadi mengambil tips dengan cara mengambil hati orang tua. Karena kalau orang tua sudah dampak hatinya lebih mudah, maka kita baca mudah. Dan ini sekarang susah. Kemudian juga di rumah tangga menunjukkan dengan adab yang mulia.
Seperti apa? Pertama, kita bantu pekerjaan rumah tangga, bantu pekerjaan ayah ibu kita, bantu pekerjaan dapur, itu tidak masalah Pak. Kita bantu pekerjaan orang tua kita di dapur. Iya. Dengan demikian, biasanya orang tua akan respect. Oh, anak ini memang semakin mengaji di majelis muslimin, di luar muslimin, kaum muslimin, masjid kaum muslimin semakin baik. Semakin belajar di masjid kaum muslimin semakin respect, semakin perhatian dan belajar rumah tangga. Sehingga orang tua kita akan jatuh hati. Orang tua sudah jatuh hati dan teman dia akan mudah kita ajak kepada kebenaran. Namun inilah yang terkadang menjadi penghalang keluarga kita untuk mendapatkan hidayah. Terkadang sikap kita yang kurang tepat, sikap kira yang kurang tepat. Harusnya semakin kita belajar, semakin mudah senyum dengan rumah tangga, semakin baik kalau kita kepada ibu bapak, kepada istri, kepada anak. Harusnya demikian. Tapi kalau sebaliknya, biasanya kepercayaan itu akan luntur. Boleh ajaran sesat yang dipelajari. Nah, gitu. Ya. Allah. Baik, itu yang saya. Yang lain. Ini Ustaz, menyikapi huru hara yang kemarin. Iya. Jadi ada sebagian ikhwan itu kan memilih, ada yang tidak. Nah, bagi yang memilih ini kan ada tuduhan ini haroki, sururi, bahkan pengikut Plato. Itu bagaimana menyikapi itu? Iya. Baik. Masalah kemarin itu polemik pemilu. Memang para asatis kita mereka berbeda pandangan tentang hukum mencoblos dan mencoblos, ya kan? Itu berbeda pandangan. Yang mereka yang supaya semaksimal mungkin untuk memberikan istinbat hukum, mengeluarkan hukum dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat. Hukum mencoblos. Perlu kita lihat bagaimana. Kenapa tadi perbedaan ini? Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang kontemporer, bukan permasalahan yang ada di masa lalu. Oleh karenanya berbeda pandangan guru-guru kita di dalam menetapkan hukum. Apakah mencoblos itu hukumnya boleh atau justru hukumnya haram? Ini berbeda. Dan saya melihat kita dalam hal ini perlu bersikap lapang dada. Tidak boleh saling menjatuhkan. Kenapa? Karena ini masalah fitnah. Hukum mencoblos tidak mencoblos ini perkara yang kontemporer. Apa sisi pendalilan para ulama satu dengan yang lain? Lebih kepada bertolak kepada kalau yang membolehkan biasanya mengambil hukum maslahat dan mudarat. Iya. Itu kata-kata menggunakan istilah masalah dan mudarat. Adapun yang mengharamkan, katakan tidak boleh saja. Karena memang mereka melihat ini kita bergabung atau jatuh ke dalam apa? Ke dalam sistem yang rusak. Memang sistem demokrasi ini adalah sistem kafir, sistem yang tidak berasal dari Islam. Apa kata ini Plato? Pengikut Plato. Tidak, Plato tidak. Kita tidak kata Plato. Para ustaz kita mereka sepakat bahwa demokrasi itu adalah sistem yang tidak sesuai dengan Islam. Ini titik kesepakatan kita. Namun titik perbedaan nanti adalah penggunaannya. Apa hukum mencoblos? Kenapa? Karena mencoblos sistem yang sudah marak di masyarakat kita, demokrasi. Mau kita apakan ini? Kenapa? Karena sistem ini adalah sistem demokrasi. Oleh karenanya sikap yang tepat dalam hal ini teman-teman tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi memberi gelaran-gelaran. Nah, mencoblos mengatakan orang yang golput, Anda ini tidak tahu dengan istiadat, berarti Anda tidak sesuai dengan sunnah. Yang tidak coblos pun mengatakan demikian, Anda yang mencoblos sudah menjadi pengikut Plato. Tidak demikian. Ya, ini masalah-masalah yang perlu kita sikapi dengan lapang dada dan bukan sebab untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini sikap yang kami pilih. Wallahu a'lam. Iya. Apalagi sampai mengatakan fasik, keluar dari sunnah, wazal akhlak, manhajnya dipertanyakan, ini tidak demikian. Iya. Jangan bermudah-mudahan kita mengeluarkan saudara kita dari sunnah hanya masalah perbedaan ijtihadiyah. Masalah mencoblos dan mencoblos. Ustaz pun tak sunnah lagi loh. Ya boleh. Imam Ahmad pernah mengatakan ikhrajun nas an sunnah syadid.
dan mudah-mudahan mengklaim saudara kita, menuduh saudara kita keluar dari wilayah sunnah, ini perkara yang sangat berat. Jadi jangan mudah awak menuduh. Hati-hati, kawan-kawan saya ingatkan, kawan-kawan saya ingatkan, jangan kita bermudah-mudahan menuduh saudara kita ini tidak sisi sunnah lagi loh. Ini manhajnya sudah dipertanyakan. Bahkan ustaz-ustaz pun juga kena peringatan. Yang terkadang peringatan itu muncul dari awal-awal yang berada Proco-proco menjawab. Pandai lo berkomentar tentang siapa yang tak sepaham Jawa, yang tak suka nanda pro kepada mencoblos, dia akan menteror ustaz yang membolehkan mencoblos. Yang mencoblos pun demikian, dia akan mengatakan bahasa yang semisal kepada dai-dai yang mengharamkan mencoblos. Sebaiknya kita sunnah hendaklah kita saling berlemah lembut, berlapang dada. Apalagi kita hidup di masyarakat sebagai komunitas yang kecil, komunitas yang sedikit. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya ahli sunnah, taraffaqu rahimakumullah. Wahai ahli sunnah, hendaklah kalian berkasih sayang dan lemah lembut sesama kalian. Fa innakum min aqallin nas. Karena kalian itu adalah manusia yang komunitasnya sedikit. Kita ini minoritas pada masa-masa. Anda sakit teko bertengkar pula. Ini menjadikan musuh-musuh dakwah semakin semakin mudah untuk merendahkan kita sebagai orang-orang yang mengikut manhaj as-salafiyah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum pemilu dalam Islam, Ustaz? Sama ya? Hukumnya para ulama khilaf dalam masalah ini. Karena khilaf ini bukan ulama kecil, hatta ulama besar, ulama kibar kita mereka khilaf. Iya. Seperti Syekh bin Baz, Saleh bin Fauzan, mereka khilaf dalam masalah ini. Apa hukum pemilu? Ada sebagian mereka yang membolehkan, ada yang mengatakan hukumnya adalah tidak boleh. Yang berbeda bukan dai-dai kecil, bukan pokok kajian ini dan itu. Para ulama yang berbeda. Maka sikap kita adalah menghormati ijtihad mereka selama itu dibangun di atas dalil. Kemudian yang kedua, apa standar seseorang bisa dikatakan ustaz? Ustaz itu artinya guru. Ustaz artinya guru. Kalau di Saudi atau di negara Arab, kata ustaz biasanya dipanggilkan kepada guru yang mengajar di sekolah. Kalau di tanah air, kata ustaz biasanya dilaporkan kepada dai, ustaz fulan. Standar ustaz, wallahu a'lam, yang jelas dia memiliki kredibilitas tentang ilmu dasar dalam bidang agama. Dia memiliki ilmu dasar tentang agama seperti ilmu alat, bisa mampulah memahami nas-nas agama berdasarkan kitab-kitab yang menunjukkan yang asli, kitab berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, yang hendaklah dia mengikuti manhaj yang sahih. Ini bisa kita katakan ustaz, dan dia mampu menyampaikan agama kepada manusia, memperbaiki yang salah dan meluruskan yang keliru. Ini barangkali kita katakan ustaz. Tapi terkadang juga fitnah, teman-teman, ada orang-orang yang tidak belajar agama sama sekali, tapi justru mendapatkan panggung di negeri ini. Ini banyak. Tidak ada belajar agama sama sekali. Baca Quran saja tidak bisa. Baca Quran tidak bisa, tapi justru banyak pula follower. Iya. Kemarin ada muncul banci, laki-laki tapi rambutnya panjang, kemudian bertato, bicara masalah agama. Di mana Pak? Di panggung. Dan pengikutnya bukan main banyak. Iya. Ciri khas dakwahnya adalah dengan musik, tapi bicara agama. Allah Ta'ala mungkin ini yang disampaikan Nabi tadi, banyaknya orang-orang yang rendahan berbicara urusan agama. Allah Ta'ala.
Di kampung ada tradisi tahlilan. Orang yang datang ke sana membuat sembako seperti ibas, minyak goreng, misalnya. Boleh tidak kita membeli barang sembako dari tahlilan tersebut? Hukumnya boleh. Kalau membeli barang, ini barangnya kan halal. Barangnya halal. Adapun masalah hukum tahlilan, dia tidak merubah hukum benda. Kenapa? Karena tahlilan itu adalah ritual yang masih masuk ke taraf bid'ah. Karena memang tidak dilakukan di masa para salaf. Bahkan dahulu Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat orang-orang yang berzikir bersama dengan dipimpin di satu suara, hal itu dilihat diadukan kepada Abu Abdurrahman bin Mas'ud. Maka Abu bin Mas'ud mendatangi orang-orang itu yang berzikir berjamaah dan mengatakan, ya ma asra'a harakatakum ya umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian rusak wahai umat Muhammad. Ya. Bejana-bejana Nabi masih utuh, pakaian itu masih basah, memberikan indikasi bahwa saya Nabi belum lama meninggal dunia. Tetapi kalian sudah mengada-ngada dalam urusan agama. Apa jawaban orang-orang ini? Ya Abu Abdurrahman, la nuridu illa khairah. Ayah Abu Abdurrahman, kami berpikir berjamaah ini tujuan kami tidak lain kecuali kebaikan. Apa jawaban Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kami muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi justru kebaikan yang tidak disampaikan. Kenapa? Ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan contoh yang dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka kita sepakat bahwa urusan tahlilan ini menurut kesimpulan kita bahwa ini adalah bagian daripada perkara yang muhdath, hal yang baru. Namun demikian teman-teman, hasil kalau ada umpama sembako, makanan yang ada di tahlilan, boleh kita makan? Kalau umpama kita kasih, boleh, tidak apa-apa. Karena dia tidak merubah hukum. Jangankan makanan saudara kita yang masih muslim tahlilan. Andaikan orang non-muslim, ada yang apa? Ya orang muda itu sebenarnya waktu di Malaysia. Biasanya mereka setiap pagi meletakkan jeruk, minuman, makanan gitu kan di tempat sembahyang mereka gitu kan. Biasanya kalau mereka diambil tuh daripada busuk, rusak. Saya bebas pernah ditanya dalam masalah ini, apa coba beliau ambil makan. Kalau untuk sesembahan, itu kasih pada kasih dia mesti buah-buahan, makanan yang halal. Kalau untuk selain Allah sudah diserahkan hukumnya halal, apalagi untuk masalah tahlilan, tahlilan masih berbeda. Ya, dan itu bid'ah bukan mukafirah, tapi bid'ah yang sebatas amalan. Sebatas amalan. Wallahu a'lam. Atau ada juga pertanyaan kemarin, apa hukum menerima sembako dari paslon? Ya kan? Menerima sembako dari paslon, bukan sembako biasa. Sembako yang sudah diserahkan ke dukun terlebih dahulu, dikasih kurasan, dikasih apa? Baru diserahkan ke jemaah. Apa hukumnya? Ini berat nih. Kasus di negeri kita ya, demikian rusaknya sistem, rusaknya manusia. Inilah yang akan duduk memimpin negeri ini, menjadi wakil rakyat yang akan menjadi pengemban suara kita. Akidah saya sudah bisa. Untuk bagi sembako kemarin Pak belum berdukun supaya cepat mungkin kayaknya Pak ya. Bahwa saya tidak tahu tapi perkiraan supaya cepat menang. Tapi nggak dulu juga. Sama dua-duanya sama-sama bodoh. Paslonnya bodoh, dukunnya kita lebih bodoh ya. Dukunnya cari uang. Apa? Dukunnya cari uang. Mungkin cari uang ya. Kalau paslon mencari uang ya. Allah Akbar. Ini apa biasanya? Kalau betul baca ya.
Baik, ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab? Tahu Mas? Pendekar? Pendekar turun gunung itu baru. Pendekar turun gunung saya. Oh, istilah. Nah, terus? Bergaul di jalan Masyarakat. yang dakwah ini intinya itu kita nasihat untuk yang menjadi terkadang sering menjadi pendekar turun gunung, terkadang sering ada paspor dari lisan kita agar mungkin terjaga dari sikap yang tidak baik. Masyarakat. Ikhwan kita Oh, iya. Kalau saya salah paham, mau disebutkan lagi ya. Istilah pendekar turun gunung. Kita manusia benar-benar tidak ada yang lepas dari salah dan bawah. Namanya kesalahan itu adalah sifat yang selalu mendekat dengan kita. Nabi mengatakan SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti dia selalu berbuat kesalahan. Tapi khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah orang yang mau kembali memperbaiki diri, bertobat kepada Allah SWT. Adapun masalah istilah pendekar turun gunung, kemudian kita yang sudah belajar masih sudah bergaul bersama dengan kawan-kawan dengan masyarakat, ini bisa hilangkan dengan cara apa, teman-teman? Latihan. Dengan cara latihan, paksakan diri untuk berucap yang baik-baik saja. Dan ini bisa kita latih. Akhlak yang baik ini, teman-teman, bisa kita munculkan. Akhlak yang buruk bisa kita tinggalkan. Dengan apa? Latihan. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Wal ilmu bitahallum. Adapun sikap lembut, sikap penyabar, sikap tenang, itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan kebiasaan. Maka tidak ada yang bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu cuma wajah. Itu tidak bisa dirubah. Iya kan? Udah bisa sekarang. Mungkin udah lagi ya. Berasi apa namanya? plastik. Berasi plastik. Wajah itu bisa dirubah sekarang. Apalagi akhlak. Jadi akhlak bisa dirubah. Adapun untuk kita yang sedang belajar, apalagi yang terkenal dengan belajar sunnah, mengikuti manhaj yang lebih baik ini, maka upayakan kita menjadi orang yang paling baik di tengah masyarakat. Jangan sampai orang yang sudah ngaji di masjid muslimin, orang-orang yang itu dilatih pada masyarakat, tunjukkan bahwasanya kita bisa menjadi orang yang baik dengan masyarakat. Senyuman, sapa, salam, ucapan yang lembut, gitu. Biasakan di tengah masyarakat, Pak. Insya Allah orang akan menjadi apa? Akan lebih dekat dengan kebenaran. Tapi kalau orang mengaji, namun sikap yang kita tunjukkan di masyarakat adalah sikap yang tidak mau tahu dengan orang lain, apa istilahnya? Eksklusif. Eksklusif itu nggak boleh. Eksklusif dengan masyarakat tak boleh. Walaupun orang bagaimanapun kondisi masyarakat, tetap kita bergauli. Bagaimana cara mereka? Bergauli mereka dengan apa? Senyum, sapa, dan kata-kata yang lembut. Nah, gitu. Dan inilah peluang cara kita untuk memperbaiki mereka. Lidah tengok duduk di orang-orang empat selama dalam yang motor, kamu itu kurang rokok. Ajar duduk ini berarti rokok dulu sebentar, Pak. Kamu tidak mau tanya, Pak. Sembari bercerita, masukkan pasal seperti itu. Tidak Pak, merokok bertinggal ya. Masukkan senci itu. Iya. Kalau kita baik dengan orang itu, biasanya mereka akan merespon dengan baik juga. Tapi kalau eksklusif, kalau kita eksklusif, maka ini yang menjadi bakal dakwah ini masih dicurigai oleh orang lain. Nah, ini pesan saya kepada kita semua, jangan kita eksklusif dengan masyarakat. Hatta pesan daripada Syekh Shalih Ibn Utsaimin. Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah beliau pernah mengambil nasihat dari kurang lapor. Mengambil nasihat dari mana, Pak? Dari kurang menjemput di lapangan. Ini orang awam, tidak dikenal siapa dia. Tapi ketika beliau mau duduk dengan dia dan mengambil nasihat dari orang itu, kalau kebenaran yang dia sampaikan. Ulama, apa yang mau dia waktu bercocok dia waktu musawir lagi, kita bisa menunjukkan akhlak yang baik, sikap yang ramah, lemah lembut, sopan santun kepada masyarakat awam. Mudah-mudahan dengan seperti ini Allah memberikan hidayah kepada hati mereka untuk mempelajari agama yang mulia ini. Wallahu a'lam. Juga Pak ya?
Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, dengan demikian dan kelas kita malam ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan kejanggalan. Mudah-mudahan Allah jaga teman-teman semua yang masih baikkan, dan Allah pertemukan kita di masa mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.